Pemirsa, satu lagi rumah tangga artis yang dikabarkan tengah berada di ambang perceraian. Kali ini menimpa rumah tangga penyanyi rock wanita Niki Astria. Niki mengajukan gugatan cerai atas suaminya Satria Kamal atau yang lebih dikenal dengan nama Mamai pada pertengahan bulan Ramadan lalu. Dan hari Selasa pagi 26 Desember lalu, Niki menghadiri persidangan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Bekasi. Sidang pertama itu tidak berlangsung. Setelah menutup-nutupi hubungan asmaranya, bintang sinetron Maudy Kusnedi akhirnya melangsungkan pernikahan dengan pria berkebangsaan Belanda bernama Erik Meyer. Pernikahan mantan kekasih Gilang Ramadan itu berlangsung pada tanggal 24 September di Gedung Bidakara, Jakarta. 5 hari kemudian, secara sembunyi-sembunyi artis yang kini menjadi pembaca berita, Wanda Hamidah, melangsungkan pernikahannya dengan seorang fungsionaris Partai Amanat Nasional, Cyril Hakim. Pernikahan Wanda dan Cyril sempat menimbulkan kontroversi. Karena pada saat mereka mengucapkan ijab kabul di kediaman kerabat Wanda di daerah Menteng, Cyril masih berstatus suami dan ayah 2 orang anak. Meski belum resmi bercerai dari istri pertamanya Halidah Ina Sofi, pernikahan Wanda dan Cyril tetap berlangsung. Artis sensasional Ferry Irawan kembali membuat berita dengan pernikahannya yang dilangsungkan secara diam-diam. Ferry menikah dengan seorang janda 2 anak yang usianya terpaut sangat jauh. Walau sempat disembunyikan, akhirnya Ferry dan istrinya Noviana Shintawati membeberkan tentang pernikahannya yang dilangsungkan di rumah kerabat Ferry di Bandung. Pernikahan pelawak Eko Patrio dan Fiona Rosalina 12 Oktober lalu bisa disebut sebagai salah satu pesta pernikahan selebriti terbesar sepanjang tahun 2001. Sejumlah orang penting hadir dalam acara pernikahan yang disiarkan sebuah stasiun televisi swasta itu. Di saat yang sama, penyanyi dangdut Macica Mochtar melangsungkan akad nikah secara sederhana dengan seorang pria berkebangsaan Pakistan bernama Halik Mahmud. Tidak berbeda dengan pernikahan terdahulunya dengan mantan Mensesnek Murdiono, pernikahan Macica dan Holik yang baru berjumpa selama seminggu itu pun dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi. Pemirsa, pernikahan memang selalu menjadi berita bahagia. Semoga saja pernikahan selebriti yang berlangsung sepanjang tahun 2001 ini bisa langgeng dan menepis pendapat sejumlah kalangan yang menyatakan pernikahan selebriti itu rawan akan perceraian. Pemirsa, sejumlah kilasan informasi terbaru dari dunia selebriti yang telah berhasil dihimpun tim Cek Nadi Cek akan kita simak bersama dalam sajian Galeri Selebriti sore ini. Setelah lama absen dari dunia rekaman, sekarang Putri Emilia Contessa ini kembali masuk dapur rekaman. Tetapi kali ini Denada tidak akan berdendang dengan lagu-lagu rap seperti awal karirnya di dunia rekaman dulu. Albumnya kali ini mengabadikan suaranya dengan tembang-tembang lagu daerah Tapanuli. Seperti kita ketahui pemirsa, ayah Denada Rio Tambunan memang berasal dari tanah Batak. Walaupun dalam tubuhnya mengalir darah Batak, Denada mengaku tidak bisa dan tidak mengerti bahasa Batak. Karenanya ia sempat merasa tidak percaya diri ketika diminta untuk membuat album rekaman lagu-lagu daerah Tapanuli. Tetapi berkat dorongan sang ayah dan niat untuk melestarikan budaya Batak, Denada menerima tawaran untuk membuat album lagu-lagu Batak. Ini lagu-lagu lama tapi yang memang pernah ngetop-ngetop banget gitu. Nah, terus terang pada saat aku pertama kali tawarin aku beban karena gitu. Karena gini, nyanyi lagu Batak itu enggak seperti nyanyi biasa, beneran gitu. Itu beda sekali dan kalau menurut aku pribadi lebih sulit. Bukan lebih sulit, mungkin lebih banyak harus yang dipelajarin. Mana Pemirsa, usai sudah rangkaian kegiatan sosial kita berbagi, hasil kerja sama Cek dan Dicek dengan Matahari Department Store yang digelar di counter Matahari di sejumlah mall di ibu kota.
Acara yang mendapat dukungan dan partisipasi dari sejumlah artis ini menghasilkan 25.000 potong pakaian bekas layak pakai yang disumbangkan kepada orang yang membutuhkan melalui Departemen Sosial. Pakaian yang berhasil dikumpulkan selain hasil sumbangan beberapa artis yang ikut berpartisipasi setiap minggunya, juga berasal dari hasil sumbangan masyarakat dengan menukarkan pakaian bekas layak pakai mereka dengan voucher diskon berbelanja di Matahari Department Store. Pada tanggal 13 Desember lalu bertempat di Hotel Arya Duta Jakarta, Cek dan Dicek beserta Matahari Department Store menyerahkan secara simbolis hasil yang diperoleh melalui kegiatan sosial Kita Berbagi langsung kepada Menteri Sosial Bahtiar Hamzah SE. Selain penyerahan sumbangan, acara malam itu juga diselingi dengan lelang beberapa lagu yang dinyanyikan oleh Cintami Atmanegara. Rencananya semua hasil yang diperoleh dalam acara malam itu akan disumbangkan ke berbagai pelosok daerah di Indonesia yang membutuhkan bantuan. Yang di Madura ini sudah kita berikan juga dari KOGA, dari Asosiasi Garmen dari Korea. Itu mungkin kita akan berikan ke apakah ke Sulawesi Tenggara. Nanti Ibu Dirjen secara teknis. Pemirsa, satu lagi artis wanita yang rumah tangganya berada di ambang perceraian. Dia adalah penyanyi rock Nicky Astria. Gonjang-ganjing rumah tangganya yang sudah lama terdengar, kini tengah berproses menuju perceraian. Padahal perkawinan Nicky Astria dengan Satria Kamal atau Mamai sudah dikaruniai 2 orang anak. Pemirsa, satu lagi rumah tangga artis yang dikabarkan tengah berada di ambang perceraian. Kali ini menimpa rumah tangga penyanyi rock wanita Nicky Astria. Nicky mengajukan gugatan cerai atas suaminya Satria Kamal atau yang lebih dikenal dengan nama Mamai pada pertengahan bulan Ramadan lalu. Dan hari Selasa pagi 26 Desember lalu, Nicky menghadiri persidangan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Bekasi. Sidang pertama itu tidak berlangsung lama, hanya berlangsung 15 menit saja. Nicky didampingi pengacara dan kakaknya hadir dalam persidangan itu. Namun sang suami Mamai tidak datang. Sayangnya tim tayangan Cek dan Dicek tidak bisa menemui Nicky Astria saat menjalani persidangan. Demi untuk mendapatkan kepastian tentang gugatan cerai Nicky atas Mamai, Cek dan Dicek mencoba mengkonfirmasikannya kepada majelis hakim yang menangani kasus perceraian Nicky Astria. Berikut pemirsa keterangan Amukri Agavi SH. Yang ngajuan Nicky, jadi dia sebagai penggugat, sementara suami sebagai tergugat. Tadi baru sidang pertama ya. Sidang pertama, karena dia pakai kuasa hukum, maka sebagai ketua majelis kami memang mengharuskan kepada pengacaranya ini untuk menghadirkan penggugat prinsipal minimal 1 kali dalam persidangan. Nah, ketepatan dibawa pada sidang pertama tadi ya, langsung kami mendamaikan aja. Berdasarkan keterangan Nicky Astria kepada pengadilan, apa yang menjadi alasan Nicky menggugat cerai suaminya Satria Kamal? Dari upaya perdamaian tadi saya katakan, kenapa sih Bu Nicky ini kok tetap bersikeras ingin cerai? Kata dia, ya sudah 3 tahun ini lah, udah nggak bisa. Menurut Nicky sudah 3 tahun ini memang sudah nggak bisa dipertahankan lagi. Pemirsa, rumors tentang goyahnya perkawinan Nicky Astria dengan suaminya memang telah lama terdengar. Rumors itu sempat muncul di media massa pada tahun 1998. Tepatnya saat Nicky untuk pertama kalinya mengadakan show tunggal di Hard Rock Cafe Jakarta. Ketika itu berita perceraian Nicky dibumbui oleh larangan suaminya Mamai yang tidak mengizinkan Nicky untuk kembali ke dunia menyanyi. Hal itu sempat dilakukan oleh Nicky Astria. Semenjak menikah dengan Mamai, Nicky memang sempat absen dari dunia tarik suara. Dan ketika itu kepada Cek dan Dicek, Nicky memang sempat menceritakan tentang masalah larangan suaminya terhadap karir Nicky di dunia menyanyi. Dia pengen suatu saat nanti berhenti katanya gitu. Ya saya bilang pasti gitu. Nanti juga ada saatnya gitu loh. Cuman gitu aja, maksudnya dia gak memaksakan kehendaknya dia gitu loh. Karena dia tahu betul sebelum saya menikah sama dia juga kan saya udah nyanyi gitu. Jadi gak bisa dilepas begitu aja gitu. Kepada Cek dan Dicek, Nicky juga mengklarifikasi tentang isu perceraiannya yang sudah ramai dibicarakan orang. Suami saya ini jauh ditual 4 bulan sekali datangnya. Kemudian juga dia tidak pernah terlibat dalam acara-acara saya. Mungkin gak seperti gak seperti artis yang lain yang kadang-kadang orang nanya, kamu kok ini sih tahan sih 4 bulan sekali gitu loh. Lu ngapain aja lu gitu loh misalnya. Ya saya sih nggak terlalu mempermasalahkan karena saya kan selalu komunikasi sama dia. Jadi mereka menganggap bahwa gak mungkin nih gak tahan 4 bulan sekali gitu. Udah gitu lakinya cuek pula dan sebagainya, mana mungkin sih. Begitulah pemirsa pernikahan Nicky Astria dengan Satria Kamal yang sejak semula memang memiliki kesenjangan dalam hal komunikasi secara langsung.
Selama masa perkawinannya, Mamai lebih banyak meninggalkan Niki sendiri di Jakarta karena harus mengelola usahanya di Ambon. Sedangkan Niki tetap memilih tinggal di Jakarta dan melanjutkan karir menyanyinya di Jakarta. Jarak pemisah yang cukup jauh itu tentu saja merupakan salah satu penyebab renggangnya hubungan Niki dan Mamai. Paling tidak, seperti yang diungkapkan Niki kepada Cek dan Dicek berikut ini tentang perasaannya hidup berjauhan dengan sang suami. Ya lonely, sepi ya, kesepian gitu loh. Kadang-kadang apa namanya?